Lakukan bagianmu dan damai dengan dirimu sendiri. Lakukan bagian Anda dan belajar serahkan sisanya itu kepada Allah. Sekalipun kelihatannya seluruh dunia ini berjalan sendiri autopilot, percayalah, orang beriman tahu Tuhan tetap pegang kendali atas alam semesta dan apapun terjadi di dunia, sekalipun apa yang terjadi di bumi ini penuh dengan kejahatan. Tapi Tuhan suruh kita itu punya sound mind, pikiran yang tertib, belajar untuk tertibkan. Tuhan suruh Anda dan saya untuk bertanggung jawab dengan hidup kita dan apa yang ada di dalam tangan kita yang Tuhan percayakan. And then, just trust Jesus with the rest. Bisa nggak kita seperti Daud? Semua hiruk pikuk terjadi di sekelilingnya. Dia bisa nyanyi ziarah. Ajaib nih hati. Aku punya hati, aku mau punya hati kayak gini. Nah, untuk punya hati yang demikian, mari kita lihat sekarang hal-hal apa yang menghalangi, hal-hal apa yang mendorong kita ke sana. Mari kita lihat sekarang ayat 1. Daud berkata begini, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Stop di situ. Pertama-tama Daud tahu musuh terbesar peace. Damai itu musuh terbesarnya bukan panik atau takut. Ternyata musuh terbesar damai sejahtera adalah kesombongan di hati kita. Hah? Jadi musuhnya peace itu pride. Iya kalau menurut ayat ini jelas-jelas pride adalah the arch enemy. Kesombongan atau roh sombong itu adalah musuh roh damai. Kok bisa ya? Karena orang sombong tak akan damai hidupnya. Bukan hanya Tuhan membenci kesombongan, tapi orang yang rendah hati itu pasti menuju damai sejahtera. Pasti, nggak bisa nggak. Itu alamat yang tidak bisa dihindari. Kalau Anda rendah hati, kalau saya rendah hati, kalau kita merendahkan diri, mau nggak mau hidup kita akan semakin damai. Nggak bisa semakin tidak damai, nggak mungkin. Orang minum racun pasti minimal ke ICU, atau paling tidak ke UGD lah, unit gawat darurat, pertolongan pertama. Nggak mungkin dia happy ya. Orang kalau merendahkan hatinya sungguh-sungguh di hadapan Allah, hanya ada satu jalan, dia akan ditinggikan. Jadi hati-hati, karena itu Daud memulai damai dengan kalimat ini. Tuhan, aku nggak tinggi hati. Reject pride. Langsung lawan kesombongan itu. Karena orang sombong itu penuh pembuktian diri, nggak pernah damai. Dia selalu kompetisi. Orang lain punya lebih, dia iri. Nanti dia kalau punya lebih banyak, dia punya banyak musuh di bawah sana karena dia menghina. Orang yang sombong itu punya satu bakat alam. Dia sangat berbakat untuk membuat komplikasi hidupnya. Yang harusnya damai-damai saja. Tapi orang itu sendiri yang membuatnya keruh. Orang sombong tidak akan aman hidupnya. Orang angkuh tidak bisa kemana-mana kecuali satu jalan, cepat lambat suatu hari dia akan turun ke bawah. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Saya lihat kalau di ayat yang ke-1 ini, kayaknya dua kalimat ini sama. Tuhan, aku nggak tinggi hati, lalu tidak memandang dengan sombong. Itu dua hal yang saling melengkapi. Memang sombong itu adalah sombong, tetapi ternyata roh sombong itu di mata. Loh kok bisa? Roh sombong itu di mata. Aku tidak memandang dengan sombong. Karena itu kalau kita mau rendah hati harus ubah cara pandang. Susah sekali untuk merendahkan diri kalau kita selalu meremehkan orang lain atau kita selalu memandang rendah sesama kita. Bahasa Inggrisnya gini, very hard to be humble if you look down on people. Kalau kita terlalu mengeluhkan diri kita menganggap diri kita itu lebih superior dari orang lain, itu kan belief ya, itu kan iman, itu kan keyakinan. Keyakinan salah ya perbuatan salah lah ya. Kalau kita mau mengubah perbuatan atau behavior kita, jangan diubah perbuatannya atau kelakuan. Itu menyusul, kalau kita mau mengubahnya, ubah dari dalam. Jangan kita menjadi kuburan putih yang bersih tapi dalamnya semuanya adalah kotoran. Dalamnya semua adalah mayat. Kalau kita mau cuci gelas kita, jangan cuci dari luar, dari dalam. Maka dia akan jernih sampai luarnya nanti. Kalau kita mau sungguh-sungguh berubah, kita nggak mau sombong lagi, ubah persepsimu tentang dirimu sendiri.
Belajar untuk mengakui, aku ini hanya hamba. Bisa nggak kita melihat bahwa kita ini hanyalah orang kepercayaan saja. Jangan memandang diri sendiri sebagai pemilik apa-apa. Atau jangan merasa berhak. Dalam bahasa Inggrisnya, do not feel entitled to anything. Kalau kita tahu diri dengan bercermin kepada Kalvari, kita tahu bahwa semua yang ada di hidup kita ini semua milik Yesus karena kita sudah dibeli. Status kita yang paling pasti itu adalah Anda dan saya orang berdosa yang patut masuk neraka. Dan kita ini diselamatkan cuma-cuma, maka segala sesuatu yang kita miliki ini adalah kasih karunia. Jadi kita perlu bertobat itu dari dalam. Kalau mau bersihkan kuburan itu dari dalamnya, bukan hanya luarnya kelihatan cantik. Atau gelas kalau mau dibersihkan sungguh-sungguh layak dipakai, ya dari dalamnya kita harus sabuni. Kalau kita mau berubah menjadi orang yang rendah hati, diberkati dengan damai sorgawi, hidup kita itu enak, tidak bermusuhan seperlunya. Kalau bisa berteman dengan semua, hidup kita itu seperti itu. Kalau dimulai dari mata kita berubah. Jangan pernah merendahkan orang siapa-siapa. Jangan remehkan anak kecil, Tuhan benci itu. Siapa menyambut salah satu di antara mereka, dia menyambut aku, mereka yang punya kerajaan sorga. Orang kaya jangan menghina Lazarus. Dan orang yang tidak punya atau yang pas-pasan juga jangan iri dengan mereka yang punya lebih. Turut bahagia untuk berkat mereka. Jangan memandang dengan sombong. The spirit of pride is in the eyes. Roh daripada kesombongan itu ada di mata kita. Terutama sebelum kita pandang orang lain, waktu kita bercermin alias berkaca. What do you see in the mirror? Apa yang Anda lihat di kaca itu? Tiap kali saya berkaca, tiap pagi saya sikat gigi, saya sisiran rambut untuk rapi. Setiap kali saya lihat diri sendiri, saya bersyukur aku ini produk kasih karunia. Yang pernah dengar kesaksian saya kecil pernah disembuhkan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, hari ini bahkan mungkin saya nggak sekolah normal. Hari ini mungkin saya di sekolah khusus. Lalu saya ini orang berdosa. Waktu saya melihat saya sendiri di cermin itu, saya tidak melihat siapalah dipakai Tuhan. Itu nanti-nantinya. Jangan lupa hai malin kundang, jangan lupa dasarmu. Jangan lupa basicnya. Kacang tidak boleh lupa kulitnya. Anda dan saya harus tahu bahwa kita ini bukan siapa-siapa sekalipun. Melekat di badan kita itu mungkin berlian bagi beberapa orang. Mungkin kendaraan kita beda. Tapi tetap nyawa adalah nyawa dan setiap nyawa berharga. Kalau kita bisa melihat orang lain itu sama berharga minimal jikalau bukan lebih berharga. Anggaplah orang lain kata Roma 12. Lebih penting dari dirimu. Oh luar biasa hidupmu nanti akan meningkat bertambah damainya. Sungguh keluarganya tiba-tiba harmonis sendiri. Itu nggak ngerti. Banyak perkelahian pertengkaran itu solve sendiri atau selesai sendirinya. Karena masalahnya bukan di orang lain sih. Seringkali itu masalahnya di dalam diri kita. Lalu tiba-tiba, loh kok selesai sendiri ya? Keluarga saya dulu itu selalu piring terbang. Kok bisa begini ya sekarang? Kok bisa penuh dengan pengertian, saling memahami, lebih banyak mendengarkan, lebih care, saling melayani, mencuci kaki, sekalipun tidak tentu membasuh kaki beneran. Tapi satu dengan yang lainnya, yang junior, yang senior, saling mendahului dalam melayani. Bersih sendiri dari roh jahat rumahnya. Tiba-tiba bisnisnya loh kok semua orang awet ya bekerja di sini? Damainya meningkat. Yang disebut kesejahteraan itu kan kadang-kadang juga bayaran. Juga berkat materi. Loh kok tiba-tiba meningkat ya? Customer loyal. Meskipun ada juga yang nggak beres, nggak benar. Tetapi selalu adalah lalang di antara gandum. Tetapi gandumnya semakin increase. Kok bisa ya? Ini loh rahasianya. Tuhan aku nggak tinggi hati. Dan tidak memandang dengan sombong. Tiba-tiba selesai karaktermu. Ajaib Tuhan. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ini bukan berarti orang tidak punya visi besar. Bukan, visimu harus besar. Visi kita harus besar. Tapi tidak mengejar itu artinya langkah kakinya harus kecil. Misi visi kita bisa jauh, tapi setiap langkah kaki itu harus diperhatikan. Every step of the way is important. Setiap langkah kita itu harus memuliakan Tuhan. Janganlah kita jadi misalnya seorang pengkhotbah. Aku tidak mau khotbah kalau nggak di depan 5.000 orang. Nggak akan pernah lah percayalah orang misalnya dalam dunia khotbah ya. Orang begitu akan dipakai Tuhan besar nggak akan. Tapi orang yang bisa berkhotbah di hadapan 5 roti 2 ikan dan dia menganggap itu seluruh dunia yang harus dia khotbah, dia sungguh-sungguh 5 tambah 2 adalah 7 misalkan hanya 1, 2, 3 orang atau 7 orang dan dia sungguh-sungguh layani satu persatu, cepat lambat dia akan berdiri di hadapan raja-raja, cepat lambat dia akan memberi makan 5.000 orang.
Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar. Kebanyakan masalah dalam kehidupan kita itu terlalu gede thinking. Visi besar nggak apa-apa, tapi hatinya nggak sama size-nya sama visinya. Hati itu harus berkembang pelan-pelan. In the name of doing great things, di dalam nama, bukan Yesus, dalam nama melakukan perkara besar. Banyak orang menunggu job idaman, mendingan pengangguran di rumah. Sampai dapatkan yang dia mau, padahal ada pekerjaan lain yang halal loh. Bisa aja dia bekerja sekarang, apa salahnya? Meskipun dia sekolah S2 atau apa, sarjana keberapa. Tapi kalau memang pekerjaan susah, apapun yang ada di depan, asal itu baik dan benar, ambil. Aku nggak mengejar hal-hal yang terlalu besar, sebab semua yang besar dimulai dari yang kecil. Bagaimana kita bisa diberikan perkara besar kalau kita nggak diberikan perkara kecil? Jangan kita itu malas, jangan kita beralasan menunggu, wait and see. In the name of doing great things, dalam nama melakukan perkara gede-gede. Aku nggak mau yang kecil-kecil. Atau hal-hal yang terlalu ajaib. Belajar to accept what is lower than your expectation. Belajar untuk bisa menerima yang lebih rendah dari ekspektasi. Bukan standar moral ya, kalau moral nggak boleh. Kalau cinta Tuhan harus segenap hati, segenap kekuatan apalagi. Kalau kita melayani sesama, beri yang terbaik. Tapi kalau dalam hal menerima nih, ceritanya nerima nih. Kalau aku dapat segini aku baru damai. Turunkan ekspektasinya. Orang kalau nggak punya ekspektasi apa-apa untuk menerima, dia dikasih dikit aja happy. Ya kan? Jadi untuk tingkatkan damai, sebenarnya bukan damainya harus bertambah. Turunkan ekspektasinya. Aku harap semua orang harus menghormati aku. Semua orang harus mengerti aku. Nanti nggak damai hidupnya. Selalu mengeluh, kurang ini, kurang itu. Dan selalu ada aja salahnya pada manusia. Mau tahu nggak, orang paling damai dalam hal ini, dalam konteks seperti ini, adalah orang mati. Orang kalau sudah mati mana bisa dia mengeluh. Orang kalau sudah mati mana bisa dia itu ngomel. Orang kalau sudah meninggal, mana bisa dia menuntut dirinya atau menuntut orang lain, nggak bisa. Pernah tahu mayat dimandikan? Dimandikan aja dia nggak bisa apa-apa kok. Kalau dia hidup mungkin dia protes. Aku bisa mandiri, aku bisa mandi sendiri. Kalau kita mati terhadap diri kita sendiri, kedagingan kita dimatikan karena kita itu mau hidup oleh Roh Kudus dan kebenaran, percayalah, Anda adalah orang yang paling damai sekalipun seperti Paulus Silas di dalam penjara. Karena waktu kita sudah mulai manja, ekspektasinya setinggi sorga. Wah, apapun gak puas, apa-apa gak bisa puas. Susah sekali dipuaskan. Orang begini itu susah untuk puas batinnya. Gak pernah puas pokoknya. Ada aja yang dicacat, ini kurang itu. Ya kan? Nanti transportasi, nanti servisnya, nanti perlakuan orangnya, ininya, lagunya. Di gereja juga ada banyak yang begitu. Ininya kurang, itunya kurang. Lain cerita kalau memang tim yang berwenang atau memberikan masukan untuk improvement. Tapi kalau itu menjadi sifat, nah itu salah. Tapi kalau itu jadi beban untuk berbuat sesuatu, untuk bisa membuat maju, itu lain cerita. Tapi kalau itu keluar dari hati yang mengeluh dan kepahitan, nah disitulah kita tahu masalahnya bukan di orang lain. Masalahnya di dalam dirinya. Nanti lihat ya, orang seperti itu sebenarnya kasihan. Kita pernah berbenturan dengan orang demikian di dunia, di hidup sehari-hari, di luar sana. Kita jangan marah, jangan kepancing emosi kalau kebetulan kita kena getahnya. Karena sebenarnya kasihan itu adalah istri dan anaknya. Itu orang pulang ke rumah ya gitu kelakuannya, malah lebih parah. Kita harus doakan malahan. Aku tidak mengejar hal terlalu besar. Daud ini, waktu ini, dia bahkan tidak ambisi untuk tahta itu. Dia berkata, aku tuh loh Tuhan, pokoknya I can live another day. Aku bisa hidup satu hari lagi untuk nyanyi ziarah. Untuk menyanyikan sebuah lagu Mazmur padamu. Aku sudah terima kasih Tuhan. Aku gak mau jadi raja. Gak mau kalau bukan karena Tuhan yang memilih aku. Siapa yang suruh Samuel untuk urapi saya? Aku gak pernah undang dia. Koko-kokoku udah siap, kakak-kakakku itu semua. Tapi aku ditunggu dari mbek-mbek di belakang waktu aku jaga. Aku gak pernah kejar kok Tuhan hal terlalu ajaib. Sungguhan Tuhan. Nanti pada waktu Daud diangkat, lihat. Dia berbuat banyak untuk negaranya. Karena dia merasa ini amanah. Dia merasa dia bukan aji mumpung di sana. Saya ajak Anda untuk mengerti ini. Karena saya ingin untuk cuci detoks ilahi batin orang yang kurang beres. Sesungguhnya ayat 2, aku telah menenangkan
dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ini bukan anak sapi ya, anak yang disapi, ini bukan anak sapi. Ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Kita harus belajar this art atau kita harus belajar seni ini, yaitu seni menenangkan dan mendiamkan jiwa. Seni apa? Seni menenangkan dan mendiamkan jiwa. Salah satu cara untuk melakukan itu adalah downsize praises you receive. Atau tolong di downsize, tolong diciutkan atau apa namanya, kalau baju itu apa? Baju itu kalau dicuci sering-sering lama-lama dia menciut itu, ya menyusut. Nah, tolong susutkan pujian kepada dirimu. Nggak perlu kita berlebihan, malah justru cari perhatian nanti, malah memberikan promosi, malah justru perhatian manusia ke sana. Tapi sekali-kali kalau Anda kurang sejahtera dengan kalimat orang, harus pinter-pinter cari cara, gimana caranya downsize pujian kepada Anda, gimana dibuat itu lebih menyusut, untuk jaga dia dan jaga Anda dan jaga orang yang mendengarkan. Kadang-kadang sekali-kali perlu dilakukan. Jangan setiap kali ya, setiap kali lama-lama itu namanya merendahkan diri di atas bukit yang tinggi. Tapi kalau Anda rasa tergerak untuk melakukan itu, untuk mengkoreksi, lakukan dengan smart. Dengan cara yang tidak menyinggung orang itu, biar hikmat Salomo menyertai Anda, hikmat Tuhan, sehingga kita bisa menepis, belajar untuk bisa menangkis, smash pujian. Kalau menangkis kritikan, kita semua pinter. Kita semua itu defensif soalnya. Semua kita itu suka bertahan. Semua kita itu punya ilmu bela diri secara alami dalam diri kita. Pokoknya kalau kita diserang, langsung kita bilang, enggak aku enggak begini dan begitu. Tapi kalau kita dipuji, salah pun kita terima dan telan mentah-mentah. Ayo. Saya belajar untuk menangkis. Saya kasih contoh ya downsize ya. Itu karena ini adalah salah satu bagian daripada menenangkan dan mendiamkan jiwa. Jiwa orang itu yang memujimu, jiwa kita juga harus kita jaga. Pernah sekali saya itu diperkenalkan di atas mimbar oleh satu orang. Kalau memperkenalkan orang biasa lain cerita, tapi ini orang sendiri, orang berstatus. Dia berkata, ini pendeta Philip Mantova, pendeta yang tersohor di seluruh dunia. Kan gak enak saya digituin. Karena waktu itu juga ada orang tua saya di dalam crowd itu atau ada di dalam audience. Saya naik ke atas enggak langsung, saya khotbah dulu di tengah-tengah lalu saya cerita sesuatu. Saya berkata, sebenarnya enggak sih itu overrated. Saya pergi ke luar negeri, pada gak kenal sama saya kok. Mana tersohor, semua tertawa jemaat waktu itu. Lalu pernah sekali juga waktu itu hari Sabtu, saya sedang mau kembali ke gereja, karena di mall itu adalah ibadah gereja kami, gereja kita kan, Gereja Mawar Syaron tercinta. Lalu di mana-mana saya disapa oleh pendatang mall, pengunjung. Saya nggak tahu, nggak kenal semua, tetapi saya disapa dengan ramah. Saya percaya itu jemaat Gereja Mawar Syaron, keluarga saat teduh. Dan waktu saya disapa begitu, nyeletuklah orang di sebelah saya, nggak tahu. Wah, seluruh kota ini kenal Anda ya, Pastor. Saya bilang, enggak lah, ini kan Sabtu Minggu, ini Sabtu. Di sini kan ada gereja kita, gereja kami. Jadi otomatis kan banyak jemaat, ini kan weekend, banyak jemaat di sini. Udah gitu aja, langsung cepet saya ngomong hal yang lain, supaya nggak fokusnya ke sana. Semua orang yang ada di situ fokusnya ke hal lain. Oh ya gimana tadi, gimana pekerjaan Anda? Atau gimana sih ini? Oh iya, lama saya nggak ketemu, bla bla bla. Lalu lupalah semuanya, tapi saya tangkis. Kita perlu loh menenangkan dan mendiamkan jiwa. Hati-hati dengan lontaran orang, karena itu juga bisa toksik. Nggak perlu alergi, dikit-dikit langsung bereaksi. Salah, kalau yang seperti itu roh ketakutan. Saya nggak kayak gini terus. Tapi dari waktu ke waktu, jikalau saya merasa perlu, itu adalah cara saya mempraktekkan Mazmur ini. Yaitu menenangkan jiwaku. Itu adalah siara saya ke Tuhan. Siara tidak selalu dalam bentuk menyembah dengan sebuah lagu. Siara juga menjaga hati dengan segala waspada dan hati orang-orang di sekelilingmu. Jangan terlalu suka dipuji. Accept lower places is okay. Kalau kita duduk nggak harus di VIP 1. Begitu ceritanya misalkan, meskipun siapa Anda, jasanya apa. Nggak apa-apa sih. Jangan mempersoalkan sesuatu yang seputar hanyalah fasilitas atau pengakuan. Hal-hal itu datang dan pergi. Nggak terlalu masalah. Jangan suka berada di dalam spotlight. Ada orang sih ketakutan kalau dikasih sinar lampu. Tapi ada orang yang malah bersinar lebih terang dari lampunya kalau disinari. Katanya untuk orang lain, tapi sebenarnya malah justru
kita suka perform atau punya yang namanya performance spirit atau roh tampil. Kalau ada yang seperti itu, kalau memang Anda harus tampil, ingatlah tujuannya apa. Ingatlah untuk mengarahkan mata ke Tuhan saja. Ingatlah bahwa orang tidak melihat dirimu, tetapi dirimu mengingatkan mereka akan satu dua kebenaran yang Anda bawa. Ada reputasi bagus, ada suatu message pesan Tuhan lewat hidup Anda, atau ada sesuatu yang mereka syukuri pada dirimu. It's not about you. It's about what you represent. Tentang apa yang kita wakili. Dan kalau kita bisa menyenangkan orang lain, senangkan mereka dulu, jangan melulu senangkan dirimu. Saya suka sekali waktu baca ini. Kalau rahasianya kita tambah damai itu adalah kita gak gaya. Benar, kalau kita gak gaya ya, damai itu gampang ya. Sungguhan. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Cepat saja, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Anak yang disapi itu bukan umur orok atau bayi. Kalau anak bayi, mereka belum disapih. Artinya mereka belum mandiri. Ini anak yang sudah lebih dari batita, ya, tapi masih anak atau bocah. Kalau anak yang belum disapi itu biasanya peluk mamanya, atau dia pegang jarinya kalau bayi, karena minta susu. Dia tidak kenal ibu. Dia ada maunya. Memang usianya. Anak yang disapi adalah anak di usia tertentu, ketika dia peluk mamanya waktu tidur, dia peluk bukan karena minta susu, karena mau dekat sama mama. Itu karena cinta. Saya pernah lihat, ada satu ibu yang marahi anaknya. Tapi waktu dimarahi anaknya nangis, tapi pegangan sama mamanya, rangkul perutnya gini. Jadi sekalipun Tuhan mendisiplin kita, kita tidak akan tinggalkan, kita tetap akan mendekat sama Tuhan, kita akan merapat dan merekat. Kita akan melekat kepadanya. Nggak tipe orang kalau Tuhan nggak berkati, aku pergi. Itu anak disapi. Anak yang belum disapi. Tapi anak yang disapi itu merangkul Tuhan. Sekalipun kalau saat-saat kita dimarahi olehnya. Anak yang disapi itu seperti itu. Dia bisa damai dengan dirinya. Dia nggak merasa gimana. Dia tahu dia itu siapa. Tahu nggak kita itu bisa damai kalau kita itu tahu bahwa kita itu hari ini performa kita baik atau enggak. Kita baik atau nakal. Kita itu selalu dan sudah dan selamanya adalah anak Tuhan. Kalau kita tahu kita itu anaknya Tuhan, aduh damainya. Damainya. Seperti anak disapi. Itulah sebabnya ada orang-orang tertentu. Kita itu disapi dari apa sih? Alkitab katakan, ya seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Jiwaku disapi dari apa? Kalau dari ayat ini, aku seperti anak yang disapi. Seperti anak yang disapi jiwaku. Disapi dari pembuktian diri. Gak ada lagi dorongan untuk membuktikan apa-apa. Tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan pengakuan manusia. Kita disapi dari itu. Kita disapi dari ambisi pribadi. Dan disapi dari asyiknya rame-rame. Ada orang ya, yang gak bisa pulang ke rumah loh. Gak bisa sendirian. Dia sendirian gak betah. Dia harus selalu di tengah-tengah rame-rame. Harus selalu rame-rame dan asyiknya rame-rame. Kalau enggak, dia gak bisa betah. Orang seperti ini kelihatannya fun. Mungkin dia supel. Tapi kalau dia sendirian, dia stres. Ini orang yang gak bisa hidup sama dirinya sendiri, celaka. Teman bisa silih berganti, percayalah. Anda sudah stuck. Anda akan hidup dengan Anda sampai Anda mati. Kita ini, saya akan hidup sama saya sampai saya mati. Kalau saya gak bisa damai dengan diri sendiri, saya gak akan kerasan sama diriku. Makanya ada orang yang selalu sampai rumah mesti harus pergi. Dan apalagi orang-orang yang suka dugem. Atau yang suka ke dunia gemerlap, dia harus ke rame-rame begitu, baru Selasa jiwanya lebih tenang. Padahal menurut saya itu tidak mengisi jiwanya. Jiwa kita harus disapi dari hal-hal yang begini. Tuhan mau kita damai dengan diri kita. Tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan Yesus tinggal di dalam diri kita. Badan kita ini bait suci Roh Kudus dan Yesus ada di sana. Tenanglah jiwaku, aman dalam hadiratnya. Terakhir, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Loh kok switch ya? Ayat 3 tiba-tiba berubah fokus. Dari ngomong tentang damai dengan dirinya, lalu tiba-tiba berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Ya sudah, secara konsekuensi, orang yang bisa damai sama dirinya sendiri, pasti punya ruang lebih untuk memperhatikan orang lain juga. Pastilah, kasihilah orang lain seperti dirimu sendiri.
Bukan mengasihani diri sendiri loh, itu bad, itu buruk sekali. Tapi orang yang bisa mengasihi dirinya akan bisa mengasihi orang lain juga. Kalau Anda belum punya jodoh, mau cari orang yang kira-kira pas untuk Anda, lihat apakah dia bisa take care of himself. Dia bisa jaga dirinya, dia bisa jaga Anda suatu hari dan anak-anak Anda nanti. Kalau dia amburadul gak keruan, dia gak akan bisa jaga dirimu. Kalau dirinya sendiri, dia tidak bisa rapikan. Ketika Daud bisa damai dengan dirinya, dia bisa berkata dengan otoritas pada umatnya, kalian berharaplah sama Tuhan, ayo aku bantu dari sekarang sampai selama-lamanya. 3 poin, cepat saja. Damai dengan diri sendiri, ada 3 summary atau kesimpulan. 1, tolak roh sombong. Saya kasih roh sombong, sekarang Anda tahu roh sombong itu di mata kita. Ubah persepsi kita tentang diri kita dulu, sebelum kita ubah persepsi tentang orang lain. Tolak roh sombong dengan tidak merasa diri terlalu penting. Ayo, terapkan ini. Nanti lihat ya, damainya akan nambah. Sungguhan. 2, senang lakukan perkara kecil yang tidak dilihat orang untuk Tuhan. Bisa nggak kita kerasan sama diri kita? Nggak harus kita itu jadi sorotan atau dapat pengakuan. Seorang mahasiswa bisa nggak belajar sungguh-sungguh, nggak ada yang lihat. Lalu setelah itu dapat nilai yang bagus dan berkata ini untuk kemuliaan Kristus. Bisa nggak? Kita bisa senang nggak dengan itu? Kita melakukan sesuatu, ibu rumah tangga masak atau mempersiapkan semua rumah tangganya. Bisa nggak bisa rasa hadirat Tuhan waktu Anda di kitchen atau di dapur ketika Anda makan dengan keluarga? Bisa rasa nggak? Lord, this is for you. Ini semua untuk Engkau Tuhan. Nggak harus yang heboh. Yang simpel-simpel kecil-kecil dan Anda merasa puas dengan dirimu di dalam hadirat Kristus. Ku persembahkan untuk Tuhan. Bisa nggak kita senang lakukan perkara kecil yang tidak dilihat orang? Semua untuk Tuhan. Can you do that? 3, beri ruang untuk melayani kebutuhan orang lain bagi Tuhan. Nanti setelah 2 itu dilakukan, Anda pasti punya ruang untuk memperhatikan orang. Dan tanpa Anda sadari, orang yang damai itu yang paling dipakai sama Tuhan. Lihat ya, orang tenang itu barang langka. Banyak yang mau mengikutinya. Kalau Anda calm, kalau Anda punya stability, kestabilan dalam kerohanian Anda akan menjadi jawaban dengan sendirinya. Tidak usah banyak berkicau. Kemanapun Anda pergi, damai sejahtera memenuhi ruangan itu. Saya harap keluarga saat itu dipakai oleh Tuhan. Mari kita semua masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita sembah Tuhan karena Tuhan sangat baik dan Dia adalah damai sejahtera sejati kita. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memuji-Mu.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pejamkan matamu. Tuhan hendak berbicara secara spesifik kepada beberapa orang. Saya merasa ingin memanggil dengan iman dalam kuat kuasa Roh Kudus orang-orang yang masih punya kebiasaan ngeklub. Anda juga ke gereja, juga ikut saat teduh, tapi Anda juga clubbing. Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberimu kekerasanan dengan dirimu dalam ruang doaku. Seperti firman berkata, di bukit atau di gunung doaku ku beri sukacita. Tuhan gantikan dengan hidup doa yang luar biasa. Sebab orang yang memuji Tuhan seperti ini, gak akan kepingin ke tempat-tempat yang gelap. Karena di sana semuanya adalah kaweannya, fellowship, persekutuan, kepuasan, teman, sahabat. Kita temukan sejati dalam Kristus dan dalam dunia Tuhan. Bertobatlah saudaraku, kalau Anda yang masih begitu. Saya berdoa supaya hidupmu gak jadi batu sandungan, tapi jadi terang di dalam nama Yesus Kristus. Ada seorang pria yang sudah menikah, tetapi juga gak pernah kerasan di rumah. Sebenarnya pergi itu bukan karena apa, tapi gak bisa aja. Gak bisa diem, gak bisa anteng gitu, gak bisa diem gitu orangnya. Karena memang Anda gak kerasan dengan diri Anda. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihimu. Bahwa Anda itu indah di matanya. Orang yang sangat berharga, itulah you. Belajar untuk hargai hidupmu. Belajar untuk bisa tenang, fokus, konsentrasi. Gak seperti orang yang gerusah-gerusuh. Belum ini sudah kerjakan itu, gak pernah bisa selesaikan satu. Selalu begini. Saya berdoa supaya sembuh. Dan saya berdoa untuk semua orang juga yang punya keluarga, yang punya kebutuhan khusus. Ayo kita berdoa sekarang. Saya tergerak untuk berdoa bagi autisme. Di dalam nama Yesus, aku tengking. Mental illness atau sakit, penyakit mental. Aku tidak percaya sekalipun bukan semua disebabkan oleh roh jahat. Tetapi kalau ada roh jahat yang campur tangan dalam diri beberapa orang. Aku tengking kamu setan, keluar dari orang itu di dalam nama Yesus. Aku berdoa semua kutuk penyembahan berhala dipatahkan dan dibatalkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Letakkan tangan di dada semua kita. Saya pinjam tangan Anda ya. Alirkan Tuhan, that peace. Yes, that peace. Alirkan that peace, damai sejahtera, shalom, peace-nya Tuhan Yesus, nothing missing, tidak ada yang hilang, tidak ada yang patah. Alirkan dalam nama Yesus. Alirkan Tuhan, pakai tangan mereka sendiri. Alirkan damai sorgawi mengalir seperti sungai. Dalam nama Yesus Kristus. Mari kita ulurkan tangan kita berdoa untuk setiap
orang yang mencatat, menulis di live chat, yang ketik ke sini di komentar juga agar Tuhan Yesus menjawab doa mereka. I speak healing and your miracles dan mujizatmu dalam nama Yesus. Aba percaya ya Tuhan, damai itu juga ada di dalam jawaban doa. Tuhan, tambahkan damai itu. Jawablah doa umat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat tanganmu, katakan dan berikan kemuliaan itu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan yang baru dari Allah Roh Kudus menyertai keluarga saat teduh bersama. Di dalam Yesus yang perkasa, yang percaya dan menerima damai ini, katakan amin. Haleluya.